Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Hari ini kita berada di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan kedua dan pertama, kemarin kita sudah melalui dan sudah melakukan post test. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai lembaga tata niaga. Lembaga tata niaga diartikan sebagai orang atau badan usaha yang secara langsung terlibat dalam pengaliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam aktivitas kegiatan tersebut, seolah-olah telah terjadi pembagian tugas terhadap masing-masing pelaku tata niaga. Ada lembaga tata niaga yang bertugas mengumpulkan barang dari petani ya, ada juga yang bertugas mengangkut. Kemudian juga ada pula yang bertugas menyebarkan langsung kepada konsumen. Ada juga yang memberikan perlakuan sebagai pengemasan dan penyimpanan gitu. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terjadi dalam aktivitas perjalanan barang dari produsen ke konsumen. Dari sekian banyak aktivitas yang terjadi dalam tata niaga pertanian, lembaga tata niaga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tahap-tahap proses dalam tata niaga, dan yang kedua, pemilikan atau penugasan terhadap barang. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu lembaga tata niaga berdasarkan tahapan proses tata niaga. Dalam kategori lembaga tata niaga berdasarkan proses ini ada tiga lembaga ya, atau orang atau badan usaha yang terlibat dalam aliran barang dan jasa. Yang pertama adalah pedagang pengumpul, yang kedua pedagang penerima dan penyebar atau wholesaler, yang ketiga pedagang pengecer atau retailer. Yang pertama, pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli produk hasil pertanian langsung dari petani sebagai produsen produk. Kemudian hasil itu dikumpulkan oleh pedagang di suatu tempat atau di beberapa tempat pengumpulan dan akan dijual lagi ke pedagang yang lainnya. Nah, besarnya kapasitas atau volume, berapalah volume yang mampu dibeli atau dikumpulkan si pedagang pengumpul ini disesuaikan dengan kapasitas alat angkutnya. Jadi kalau misalkan dia menggunakan mobil pick up, berarti kapasitasnya juga hanya cukup untuk pick up. Kalau misalkan dia menggunakan sepeda motor, berarti dia memiliki kapasitas lebih kecil. Jadi seberapa banyak barang yang dia kumpulkan itu disesuaikan dengan kapasitas alat angkutnya. Karena kapasitas alat angkut ini nanti akan mempengaruhi perhitungan ekonomis ke tahap atau ke proses tata niaga berikutnya. Yang kedua adalah pedagang penerima atau penyebar ya, biasa disebut wholesaler juga. Nah, pedagang penerima atau wholesaler ini dia membeli produk dari pengumpul dalam jumlah besar. Kemudian barang itu disimpan untuk dijual lagi ke pedagang lainnya. Artinya begini, pedagang-pedagang pengumpul tadi melakukan pengumpulan barang dari petani. Kemudian hasil dari pengumpulan barang itu dibeli oleh wholesaler atau pedagang penerima dalam jumlah banyak. Tapi dia pun akan dijual kembali ke pedagang yang lainnya. Di sini terjadi perbedaan penyebutan ya, di sini terjadi perbedaan penyebutan sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Jadi wholesaler itu dibedakan menjadi dua, yaitu wholesaler distributor dan wholesaler achiever atau wholesaler penerima.
Wholesaler, distributor atau penyebar itu adalah mereka yang menerima barang dan kemudian menjualnya lagi ke pedagang pengecer. Sedangkan untuk wholesaler penerima atau wholesaler penyebar itu adalah mereka yang tidak langsung dijual ke pedagang pengecer. Nah, keduanya itu sering disebut juga sebagai jobber. Yang ketiga adalah pedagang pengecer. Jadi pedagang pengecer ini secara teknis menerima barang dari wholesaler distributor, kemudian secara langsung menjual kepada konsumen dalam bentuk eceran gitu. Kalau yang pedagang penerima ke pedagang pengecer ini kan dalam jumlah yang banyak sekaligus sesuai dengan kapasitasnya atau kapasitas angkutnya. Kalau si pedagang pengecer ini langsung ke konsumen akhir, jadi dalam bentuk eceran ya. Dan pedagang pengecer ini biasa disebut sebagai retailer. Oke, next. Selain pembagian lembaga tata niaga berdasarkan proses tadi ada 3 ya, yaitu pedagang pengumpul, pedagang penerima, pedagang pengecer. Itu pembagian lembaga tata niaga berdasarkan pemilikan dan penguasaan atas barang. Lembaga tata niaga dibagi menjadi 3, yaitu lembaga tata niaga yang memiliki dan menguasai barang, kemudian lembaga tata niaga yang tidak memiliki tapi menguasai barang, dan yang terakhir lembaga tata niaga tidak memiliki dan tidak menguasai barang. Kita masuk ke yang pertama ya, lembaga tata niaga yang memiliki dan menguasai barang. Contohnya 3 tadi, pengumpul ya, pedagang pengumpul, pedagang penyebar atau wholesaler, kemudian pedagang pengecer atau retailer, kemudian peddler. Itu semuanya adalah lembaga tata niaga yang memiliki dan menguasai barang. Nah, kemudian yang kedua, lembaga tata niaga yang tidak memiliki tapi menguasai barang. Jadi dia bukan yang punya barang, tapi dia mempunyai kuasa akan barang tersebut. Contohnya apa? Yang pertama, broker, kemudian broker ini atau makelar ya, disebut sama lah, broker sama makelar, kemudian komisioner dan pelelang. Definisi dari makelar itu sendiri adalah pedagang perantara yang dapat menghubungkan pihak pembeli dengan pihak penjual. Sebenarnya kegiatan mereka itu adalah mengumpulkan keterangan tentang sumber-sumber penawaran dan permintaan. Jadi kira-kira siapa yang nawarin atau yang punya produk dan siapa yang kira-kira membutuhkan produk tersebut. Jadi si makelar ini mengumpulkan informasi tentang itu. Mereka juga sering disebut broker ya. Jadi makelar atau broker ini memperoleh upah atau komisi dari si pemilik barang atau si penawar ya, si sumber yang memiliki penawaran. Tapi bisa juga kadang-kadang ia dikasih juga sama si pembeli sebagai komisi lah kalau misalkan sudah terjadi aktivitas jual beli. Nah, upah atau komisi yang dia dapatkan itu, yang didapatkan oleh si makelar disebut brokerage ya. Brokerage dari kata broker. Kemudian contoh lainnya adalah komisioner. Komisioner ini adalah pedagang perantara yang dia itu diberikan kepercayaan untuk menjual belikan suatu barang dari usaha yang ia itu mendapat komisi gitu. Jadi dia itu dipercaya oleh seseorang untuk menjual atau membelikan barang yang memang jadi konsentrasi usahanya. Kemudian dia mendapatkan komisi dari aktivitas jual beli tersebut. Mereka secara teknis juga sering disebut commission merchant. Selanjutnya pelelang. Pelelang adalah pedagang perantara yang memediasi pertemuan penjual dan beberapa pembeli dengan menyediakan tempat dan kesempatan bagi para pembeli
ataupun penjual untuk bertransaksi secara langsung. Jadi antara pembeli dan penjual ini bertemu secara langsung, melakukan tawar-menawar secara langsung, secara terbuka, dipimpin oleh si pelelang ini sendiri. Nah, penawar yang berani dengan harga yang paling tinggi itulah yang akan melakukan atau berkesempatan untuk bertransaksi dengan si penjual. Selanjutnya adalah lembaga tata niaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang, ya. Contohnya adalah perusahaan angkutan. Jadi perusahaan angkutan ini kan dia yang membantu dalam proses perpindahan barang, katakanlah dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pengumpul, atau dari pedagang pengumpul ke wholesaler. Nah, perusahaan angkutan ini sebenarnya dia yang menjembatani atau yang memperlancar proses tata niaga pertanian. Namun dalam hal ini lembaga ini tidak memiliki dan tidak menguasai barang tersebut. Jadi barang ini sifatnya hanya dititipkan seperti itu. Begitu juga pergudangan. Pergudangan ini kaitannya dengan fungsi penyimpanan. Jadi dia tidak memiliki tidak berhak akan barang tersebut dan tidak menguasai akan barang tersebut, tapi turut membantu untuk memperlancar proses tata niaga. Jadi lembaga tata niaga yang termasuk dalam kategori lembaga tata niaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang, yang contohnya perusahaan pengangkutan dan perusahaan pergudangan ini sebenarnya adalah banyak ya contohnya ya. Ada misalkan perusahaan angkutan barang di samping dengan adanya angkutan penumpang gitu, baik itu penumpang perorangan maupun berbadan hukum. Nah, mereka yang menyediakan sarana transportasi berupa kendaraan truk itu atau kendaraan box itu berbeda-beda jenis sesuai dengan target pasar mereka. Jadi kalau untuk barang-barang kan juga bermacam-macam ya. Jadi kalau misalkan barang-barang dengan produk pertanian yang mudah busuk, katakanlah sayur, kemudian buah-buahan, itu akan menggunakan alat angkutan yang dilengkapi dengan cooler, kemudian tertutup. Artinya apa? Tidak atau meminimalisir terjadinya kerusakan. Sementara itu untuk produk pertanian, tapi yang pertanian atau perkebunan yang relatif lebih aman, itu biasanya dia menggunakan alat angkutan yang berbeda juga, misalkan truk gitu. Biasa kita lihat orang membawa katakanlah semangka ya, semangka dalam jumlah banyak, pasti dia akan menggunakan truk bak terbuka. Beda kalau misalkan membawa buah yang jenis apel atau sayur-sayuran daun, dia pasti akan menggunakan mobil khusus untuk menjaga supaya buah-buahan itu tidak terlalu lama terpapar matahari atau udara bebas. Karena seperti yang kita tahu kalau buah apel kemudian pir itu kan dia mudah sekali tergores ya. Kalau udah tergores nanti akan mudah busuk seperti itu. Beda dengan kalau ini buah semangka yang dia relatif lebih aman karena memiliki kulit yang lebih tebal ya. Oke, itu tadi lembaga tata niaga yang sudah dibagi menjadi 3 berdasarkan pemilikan dan penguasaan atas barang. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu integrasi lembaga tata niaga. Jadi keberadaan lembaga tata niaga itu yang telah kita singgung di depan tadi sangat penting berperan dalam proses pengaliran barang dari produsen ke konsumen ya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang dalam kasus tertentu terdapat lembaga tata niaga yang kurang diperlukan. Bahkan keberadaannya itu tidak diperlukan sama sekali dalam rantai tata niaga tersebut. Nah, keberadaan lembaga tata niaga yang kurang atau tidak diperlukan tersebut akan menyebabkan inefisiensi tata niaga. Terjadinya inefisiensi tata niaga ini nanti akan berdampak pada keborosan biaya tata niaga ya. Artinya apa?
tentunya ke depan akan meningkatkan pengeluaran sehingga memicu terjadinya kerugian. Nah, dalam kondisi seperti ini dapat diatasi dengan cara melebur atau menggabungkan satu lembaga tata niaga dengan lembaga tata niaga yang lainnya. Jadi kalau memang kira-kira dia tidak diperlukan terlalu mubazir gitu ya lembaganya, mending digabungkan aja, dilebur menjadi satu. Nah, penggabungan lembaga tata niaga itu biasa disebut dengan integrasi lembaga tata niaga. Integrasi lembaga tata niaga dibedakan menjadi dua, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, apa bedanya? Kalau integrasi vertikal itu penggabungan dua atau lebih tata niaga, lembaga tata niaga ya maksudnya, yang masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda dalam penggerakan aliran barang pada saluran tata niaga tersebut. Misalnya penggabungan antara pedagang pengumpul dengan wholesaler, kemudian penggabungan wholesaler dengan pengecer, dan seterusnya. Bisa dilihat di PowerPoint ya, contoh dari integrasi vertikal. Jadi yang sisi kiri itu ketika belum ada integrasi, dan sisi kanan itu setelah dilakukan integrasi. Ya, seperti di gambar ya, itu di gambar PowerPoint sudah kelihatan ya, dimana pedagang pengumpul, wholesaler 1 dan wholesaler 3 melebur bergabung menjadi satu. Sebelah kanan itu menjadi pedagang pengumpul saja. Nah, semakin pendek saluran tata niaga pertanian, itu akan menyebabkan aliran itu semakin efisien karena akan berdampak pada penurunan harga penjualan yang akan dibayarkan oleh konsumen. Di sisi lain gitu kan, akan meningkatkan bagian margin atau margin pendapatan atau margin dari keuntungan atau pendapatan yang diterima antar lembaga tata niaga. Jadi keuntungannya dari masing-masing pun akan lebih meningkat gitu ketika saluran tata niaga itu lebih pendek daripada saluran tata niaga itu panjang. Nah, sebenarnya integrasi vertikal itu bukan berarti menghambat arus pengaliran barang, tetapi dia hanya mengurangi jumlah perantara. Jadi kalau misalkan dulunya ada pengumpul di antara petani dan wholesaler, kemudian ada wholesaler juga dan ada bahkan wholesalernya ada dua gitu ya, semuanya itu diperpendek. Jadi dari petani dijual ke pengumpul, sementara pengumpul langsung menjualnya ke retailer, seperti itu misalnya, jadi lebih efisien. Integrasi vertikal tentunya dia menghilangkan fungsi-fungsi tata niaga yang tidak efisien atau fungsi tata niaga yang tidak perlu dari lembaga-lembaga yang bekerja di dalam saluran tata niaga tersebut. Secara real, misalkan nih seorang petani ya, dia memiliki alat transportasi sendiri. Tentunya ketika kapasitas produksi dia secara ekonomi telah diperhitungkan dengan biaya pengiriman, kemudian dia menggunakan alat transportasinya untuk mengirim produk hasil budidayanya ke retailer, tentunya itu akan lebih efisien dan akan lebih banyak menghasilkan keuntungan daripada dia harus menjual ke pengumpul, pedagang pengumpul atau ke pedagang wholesaler gitu. Nah, integrasi vertikal ini juga sebenarnya berarti mengurangi lembaga tata niaga ya. Dengan demikian, biaya dan keuntungan yang biasanya melekat pada lembaga yang dilikuidasi tersebut akan hilang. Ilustrasinya begini. Jika seorang petani produsen yang kebetulan memiliki toko atau warung eceran lah, secara langsung dia dapat bertindak sebagai pengecer sekaligus produsen. Nah, ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan gitu. Nah, tindakan ini cukup rasional dan ini sering
terjadilah dalam pelaku-pelaku tata niaga. Baiklah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah integrasi lembaga tata niaga untuk yang horizontal ya. Kalau yang integrasi horizontal ini penggabungan 2 atau lebih lembaga tata niaga yang memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau secara vertikal tadi dia memiliki fungsi yang berbeda, artinya kan antara pengumpul wholesaler 1 dan wholesaler 2 itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka dilebur menjadi satu untuk meningkatkan efisiensi. Sementara ini secara horizontal, jadi sama-sama pedagang pengumpul gitu, sama-sama fungsinya lah, aktivitas yang dilakukan sama gitu. Misalnya nih, contoh, misal pengumpul berintegrasi dengan pengumpul, terus wholesaler bergabung dengan wholesaler lainnya. Jadi kelembagaan hasil integrasi yang membentuk badan hukum koperasi, kartel, dan badan hukum lainnya itu bisa dilihat ya di gambar PowerPoint. Sebelum adanya integrasi, itu petani bisa menjual ke pedagang pengumpul 3 A, B, C. Kemudian A itu dia bisa dijual ke D, B bisa ke E, dan C bisa ke F. Sebenarnya sih bisa di lapangan ya, itu bisa juga terjadi dari si pengumpul A bisa juga dijual ke wholesaler E atau F. Terus dari E bisa juga dijual ke pengecer H. Jadi tidak melulu dari A ke D, kemudian ke H, dari B ke E, kemudian ke I. Tidak selalu seperti itu. Pasti di lapangan itu akan lebih kompleks. Nah, penggabungan integrasi tata niaga pertanian itu penggabungan secara horizontal, maksudnya antara pengumpul dijadikan satu, A, B, C. Ini kan mereka kan memiliki fungsi yang sama ya, sama-sama pengumpul. Nah, itu sebaiknya dijadikan satu aja gitu. Kemudian wholesalernya juga ada beberapa kan, sebaiknya dipilih salah satu aja. Sebenarnya untuk tujuan dari adanya integrasi horizontal ini adalah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga tata niaga. Jadi menghindari atau mengurangi adanya persaingan yang tidak sehat antara pengumpul satu dengan pengumpul yang lain, ataupun antara wholesaler satu dengan wholesaler yang lain. Nah, keuntungannya apa dengan menerapkan integrasi horizontal ini? Keuntungannya adalah lembaga tata niaga yang menjadi gabungan akhirnya itu dapat melayani permintaan barang dalam jumlah besar, sehingga dapat mempengaruhi pasar. Selain itu juga biaya persatuan produk dapat dikurangi karena telah terjadi integrasi horizontal. Artinya apa? Misalkan dalam proses produksi pun pasti akan dilakukan secara partai besar ya. Dengan demikian akan meminimalisir biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, nantinya ke depan akan melahirkan sebuah efisiensi dengan adanya integrasi horizontal ini. Jadi antar pengumpul tujuannya itu bisa terpenuhi, yaitu mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dia bisa mengurangi biaya karena pengeluaran itu dilakukan secara bersama-sama, ditanggung secara bersama-sama, seperti itu. Berikutnya adalah saluran tata niaga. Saluran tata niaga atau marketing channel itu merupakan jasa dari lembaga-lembaga tata niaga sebagai perantara. Jadi kalau
Tadi kita sudah bicara mengenai integrasi lembaga ya. Sekarang kita bicara mengenai saluran tata niaga. Saluran tata niaga ini merupakan perantara itu ya. Perantara atau middleman. Atau middleman itu diartikan sebagai lembaga yang terlibat dalam proses penghantaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang saluran tata niaga, di mana saluran tata niaga itu diartikan sebagai alur distribusi barang atau jasa mulai dari titik produksi sampai ke titik konsumsi melalui beberapa lembaga tata niaga yang berperan sebagai pelaku tata niaga. Pelaku tata niaga dalam melaksanakan aktivitasnya, ketika dia bekerja tidak efisien ataupun tidak efektif, maka dipastikan dia akan berdampak pada kelancaran aliran barang atau jasa itu sendiri. Sebetulnya perbedaan kondisi alam di suatu daerah pun juga dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan saluran tata niaga dari titik produksi ke konsumsi ya. Misalkan aja kalau di jalur Pantura Jawa itu kan pada umumnya dia ditanami padi dengan beririgasi teknis ya, sehingga keberhasilan usaha taninya itu dari segi teknis lebih terjamin baik itu di musim penghujan maupun di musim kemarau. Sementara itu di daerah bagian selatan Pulau Jawa itu masih banyak padi yang ditanam pada lahan sawah tada hujan. Artinya apa? Ketika pada musim kemarau, luas tanam padi itu akan relatif menyempit dibandingkan luas tanam pada saat musim penghujan. Nah, kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi volume hasil produksi usaha tani. Tentunya di daerah selatan Pulau Jawa pasti akan memiliki atau menghasilkan produksi yang relatif lebih kecil daripada pada saat kemarau ya, daripada di jalur utara Pulau Jawa. Jadi di sini kalau misalkan musim kemarau yang bagian selatan Pulau Jawa ini produksinya menurun, sementara kalau yang di Pantura yang bagian utara Pulau Jawa dia relatif lebih stabil untuk hasil produksinya. Oleh karena itu volume hasil produksi itu juga nantinya akan mempengaruhi proses distribusinya kan, atau di mana tempat dia akan dikumpulkan itu. Artinya begini, ketika musim penghujan maupun musim kemarau, proses pengumpulan atau pendistribusian pendistribusian padi ya dalam hal ini di jalur Pantura itu akan sama. Jadi proses tata niaganya itu relatif stabil di musim penghujan dan di musim kemarau itu keterlibatan lembaga tata niaganya hampir sama. Sementara kalau di jalur selatan ini pastinya dia akan memiliki perbedaan pelaku tata niaga, dan ini akan mempengaruhi saluran tata niaga itu sendiri. Baiklah, demikian tadi materi kuliah di pertemuan ketiga ini. Saya rasa tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya harap adik-adik semuanya harus menggali informasi lebih dalam lagi melalui media internet ataupun media lainnya, supaya pengetahuan Anda semuanya lebih banyak lagi. Dan
minggu lalu saya sudah memberikan panduan praktikum ya. Saya rasa semuanya sudah membaca. Untuk itu apabila ada pertanyaan atau yang tidak jelas dari tugas itu, silahkan disampaikan pada pertemuan ini, karena setelah pertemuan ini saya menganggap bahwa kalian semua sudah memahami dan tidak ada pertanyaan lagi tentang itu. Pertanyaan kapan dimulainya, maksud saya kalau untuk ketika ada kesulitan nanti boleh ditanyakan secara langsung. Namun untuk kejelasan dari tugas, saya rasa semuanya sudah jelas ya ketika hari ini tidak ada pertanyaan. Untuk itu kalau misalkan ada pertanyaan tentang tugas praktikum, silahkan disampaikan pada pertemuan ketiga ini. Untuk diskusi supaya lebih mudah, kita lanjutkan di WhatsApp grup aja supaya lebih santai. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.